Ya, pertemuan kali ini kita akan membuat sebuah analisa, yaitu analisa membuat metode sebuah rumus. Di belakang ini ada dua buah tabung, yaitu tabung pertama tabung tegak dengan jari-jari dan diameter yang sama dengan tabung kedua, yaitu tabung yang miring. Jadi bagaimana cara mencari rumus volume tabung yang kedua, sedangkan tabung yang pertama kita tahu bahwa volume dari sebuah tabung tegak ya adalah V R kuadrat T. Ya, ini untuk yang tegak. Bagaimana dengan volume tabung yang miring? Apa metode yang harus kita lakukan supaya menemukan rumus tabung yang miring? Nah, salah satu yang gampang adalah kita akan membuat proyeksinya. Proyeksi itu adalah mengubah bentuk 3 dimensi menjadi bentuk dimensi. Itu adalah yang paling gampang. Yaitu bentuk tabung kita gambarkan ke dalam bentuk 2 dimensinya apa? Karena tabung itu adalah salah satu bangun ruang, bangun 3 dimensi. Ya, kita gambarkan ya. Jadi di sini ada sebuah grid, anggap saja ukurannya sama, kotak-kotaknya. Ya, saya akan gambarkan sebuah tabung di sini. Ya, tabung yang pertama. Jadi kalau saya gambarkan tabung yang pertama seperti ini. Ya, anggap saja dia tegak dan lurus. Ya, bagaimana ketika dia dimiringkan? Nah, ketika kita miringkan, ya anggap saja miring. Ya, kita akan gambarkan dia secara miring. Ya, kira-kira seperti ini. Kemudian kita akan proyeksikan ubah bentuk 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Ya, caranya kita ambil garis-garis yang lurus sehingga akan kita dapatkan pada bagian tabung yang pertama dia terproyeksi menjadi sebuah ya bidang yang bentuknya adalah sebuah persegi panjang. Ya, persegi panjang di mana bagian yang panjang kita sebut sebagai panjangnya, ya ini adalah panjang, dan bagian yang lebih pendek akan kita sebut sebagai lebar. Maka luas dari sebuah persegi panjang, ya jadi proyeksi sebuah tabung yang tegak dia adalah sebuah persegi panjang dengan luasnya adalah panjang dikalikan dengan lebar. Nah, sekarang yang kedua, ini adalah tabung yang miring. Seperti apa proyeksinya? Jadi kita tarik garis lurusnya saja ya, garis lurus ini, garis lurus ketemu dengan garis lurus. Hasilnya adalah sebuah, ya bisa diperlihatkan di sini. Kita akan melihat ini adalah sebuah bidang datar yang disebut dengan jajar genjang ya. Jadi ini adalah jajar genjang, bisa dilihat dengan baik. Ini adalah jajar genjang ya. Di mana luas dari jajar genjang adalah alas kali tinggi. Di sini alasnya, di sini tingginya, sehingga luas jajar genjang adalah alas dikalikan dengan tinggi. Di sini adalah persegi panjang, proyeksi dari tabung ya, dan proyeksi dari tabung miring adalah sebuah jajar genjang ya. Nah, sekarang kita hitung berapa luasnya, sama atau tidak. Di sini panjang kali lebar, di daerah panjangnya adalah 4 kotak ya, 1 2 3 4 kotak, dan di daerah lebarnya adalah 3 kotak. 4 kali 3 adalah 12 satuan luas. Apakah sama dengan luas yang miring atau jajar genjang? Alas kali tinggi, alasnya adalah 3 ya, dikalikan dengan tingginya adalah 1 2 3 4, dan ya ternyata luasnya adalah sama. Jika cara membandingkan luasnya sama, maka cara membandingkan volumenya pun secara analogis akan sama, sehingga volume tabung yang miring akan memiliki ya luas yang sama perhitungannya dengan yang tegak ya, sehingga yang miring juga akan sama, yaitu sama dengan yang tegak V R kuadrat T. Jadi metode menemukannya adalah dengan mengubah proyeksi miring sehingga kita ketemu bahwa volume tabungnya akan sama dengan volume tabung yang miring akan sama dengan volume tabung yang tegak, karena luas proyeksinya juga sama. Luas tabung yang tegak sama dengan luas tabung yang miring. Ya, jadi dengan demikian kita sudah dapatkan hasilnya. Jadi volume yang miring akan sama dengan yang tegak. Kemudian bagaimana cara memproyeksikannya? Ya, tinggal mengubah 3 dimensi menjadi 2 dimensi sehingga kita sudah bisa menjawab pertanyaan ya, bagaimana metodenya dengan memproyeksikan dan berapakah jawabannya? Jawabannya adalah volume tabung yang miring adalah sama dengan volume tabung yang tegak.